Ya, baik, terima kasih. Apa ini? Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Apriawan. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi untuk hari ini. Di sini kelompok 1 akan presentasi. Pada Tias, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Eka Wahyuning Tias akan mempresentasikan tentang karakteristik penyakit infeksi bakteri. Aspek umum penyakit infeksi. Dari pengertiannya, penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari organisme mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel seperti bakteri, fungi, dan parasit, serta virus. Infeksi akut pada umumnya berkembang dengan melalui 4 tahapan, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada 4 periode inkubasi, periode prodromal, periode sakit spesifik akut, periode penyembuhan. Di mana periode inkubasi itu merupakan waktu antara masuknya mikroorganisme atau toksinnya sampai timbul gejala. Hal ini dapat berlangsung dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Untuk periode prodromal, itu di mana pada periode itu simptom-simptom yang non-spesifik seperti demam, malaise, dan kehilangan nafsu makan. Pada periode sakit spesifik akut, itu timbul gejala dan tanda sakit yang karakteristik atau khas pada periode ini. Yang keempat, periode penyembuhan. Itu sakit berangsur-angsur hilang dan pasien kembali sehat pada fase patogenesis penyakit yang disebabkan bakteri. Yang pertama, transmisi atau penularan atau pemindahan bakteri. Kebanyakan penyakit infeksi itu adalah akibat dari bakteri pindah dari sumber luar sehingga disebut bersumber dari eksogen. Penyakit lainnya itu disebabkan oleh flora normal dari tubuh inangnya sendiri. Nah, pada penularannya ini terjadi secara inhalasi, ingesti, dan inokulasi. Seperti ini. Penjelasannya, inhalasi itu melalui jalur udara, sedangkan ingesti melalui jalur penelanan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Sedangkan inokulasi melalui kontak seksual, jarum suntik terkontaminasi, kontak kulit, transfusi darah, atau gigitan serangga. Yang selanjutnya ada perlekatan pada permukaan sel inang. Lalu menyerang atau invasif, dan toksigenitas, melepaskan toksin atau racun. Pintu masuknya organisme ini ada 4. Ada yang melalui kulit, seperti penyakit tetanus, hepatitis B, terus juga ada yang lewat saluran pernafasan, seperti pneumonia, meningitis, terus TBC,
influenza, seperti itu. Yang ketiga ada yang melewati saluran pencernaan, seperti disentri, demam tifoid. Terus ada yang melalui saluran genital, seperti gonore dan sifilis. Perlekatan pada permukaan sel atau jaringan inang. Ini adalah tahap awal infeksi. Beberapa bakteri dan fungi mempunyai struktur khusus atau menghasilkan bahan khusus yang memfasilitasi perlekatan pada permukaan sel inang, termasuk pada protesa gigi, katup jantung buatan, dan lain-lain. Dengan demikian menambah kemampuan mereka untuk berkolonisasi dan menyebabkan penyakit. Mekanisme perlekatan ini adalah hal penting bagi mikroorganisme untuk melekat pada membran mukosa. Misalnya, rambut yang menyerupai pili pada Neisseria gonorrhoeae dan Escherichia coli menjadi alat lekat bagi kedua bakteri itu pada sel-sel epitel saluran kencing. Polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh Streptococcus mutans membantunya menempel pada permukaan email gigi. Pada daya serang bakteri atau invasif, itu berhubungan dengan enzim yang disekresi. Beberapa enzimnya ada kolagenase atau hyaluronidase. Ini dapat merusak substansi interseluler jaringan inang, sehingga memungkinkan bakteri mudah masuk dan menyebar di jaringan. Khususnya itu pada infeksi di kulit seperti Streptococcus pyogenes. Ada enzim koagulase yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus berfungsi untuk mempercepat pembentukan bekuan fibrin dari fibrinogen. Yang ketiga ada enzim imunoglobulin A atau IgA, protease. Ini memungkinkan bakteri-bakteri itu seperti N. gonorrhoeae, Haemophilus influenza itu dapat melekat pada membran mukosa. Yang selanjutnya enzim leukosidin itu merupakan racun yang dihasilkan oleh bakteri yang dapat menghancurkan sel-sel darah putih manusia, jenis neutrofil dan makrofage. Gejala infeksi bakteri. Infeksi bakteri pada kulit, seperti selulitis atau peradangan pada kulit. Gejalanya nyeri, kulit menjadi kemerahan, dan kulit terasa hangat ketika diraba. Folikulitis, infeksi pada folikel rambut yang dapat menyebabkan kulit menjadi kemerahan dan bengkak, seperti jerawat. Yang impetigo itu infeksi kulit yang menyebabkan kulit nampak berkerak berwarna kuning atau kulit dapat terlihat seperti lepuhan. Yang selanjutnya infeksi bakteri akibat makanan. Ada Campylobacter jejuni yang umumnya memicu diare disertai kram perut dan demam. Clostridium botulinum, penyebab infeksi yang mengancam jiwa karena produksi neurotoksin yang dihasilkan. Escherichia coli yang menyebabkan diare, umumnya disertai darah, mual, muntah, demam, dan kram perut. Listeria monocytogenes yang menyebabkan demam, nyeri otot, dan diare. Salmonella yang menyebabkan demam tifoid, diare, dan kram perut yang berlangsung selama 4-7 hari.
Vibrio yang menyebabkan kolera atau diare dengan warna dan bau khas serta infeksi kulit apabila terjadi kontak dengan kulit yang luka. Penyebab infeksi bakteri. Penularan melalui udara terjadi ketika bakteri dihirup, dibatukkan, dan dikeluarkan melalui bersin dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Hal ini bisa terjadi pada infeksi akibat bakteri Streptococcus pneumonia yang merupakan bakteri penyebab pneumonia, dan Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bakteri penyebab dari TBC. Yang selanjutnya penularan fekal oral atau paparan bakteri dari tinja ke mulut. Ini terjadi pada infeksi bakteri penyebab diare, yaitu Salmonella, Escherichia coli, Vibrio cholera, dan Shigella dysentery. Yang selanjutnya penularan melalui vektor atau perantara, seperti infeksi bakteri Rickettsia dan Borrelia. Penularan melalui luka pada kulit dan paparan bakteri di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya penularan melalui hubungan seksual, seperti gonore, sifilis, klamidia. Untuk penularan melalui transfusi darah, seperti infeksi bakteri, penyebab sifilis dan brusellosis. Penularan dari ibu ke anak, seperti pada infeksi bakteri penyebab sifilis. Diagnosis infeksi bakteri dengan cara pemeriksaan pewarnaan, pemeriksaan kultur bakteri pada sampel klinis, pemeriksaan serologi, pemeriksaan pencitraan, dan pemeriksaan serum procalcitonin. Yang selanjutnya ada antibiotik. Beberapa contoh yang diberikan itu seperti amoxicillin untuk infeksi bakteri gram positif, chloramphenicol pada infeksi oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, clindamycin pada infeksi oleh bakteri gram positif kecuali Enterococcus, erythromycin untuk infeksi bakteri gram positif, Corynebacterium diphtheriae, dan Mycoplasma pneumoniae. Gentamicin pada infeksi bakteri Bacil gram negatif, ciprofloxacin pada infeksi oleh Streptococcus pyogenes, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, penisilin pada infeksi oleh Streptococcus grup A, Treponema pallidum, dan Neisseria meningitidis. Sulfadiazin pada infeksi saluran urinarius oleh Escherichia coli, Klebsiella, dan Proteus mirabilis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya. Ya, silahkan, Dek Rizky. Sudah selesai presentasinya. Malah, saya udah bicara tapi di-mute, Bu. Silahkan yang mau bertanya. Dek Joao baru bergabung ya? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat Tadi beli pagi. kuota, Bu. Apa? Habis beli kuota tadi, Bu. Oh,
Ya, silahkan yang ingin bertanya mengenai karakteristik penyakit infeksi bakteri. Dek Maria, Dek Rizky, Dek Ana, Dek Joao, silahkan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah paham semua. Ayo teman-teman. Izin bertanya, Tias. Halo, Yus. Tias. Tias. Iya, Rizky, silakan. Tadi kan disebutkan salah satu bakteri gram positif dan negatif. Saya ingin bertanya, perbedaan antara bakteri gram positif dan negatif itu apa? Terima Baik, kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah Tias, saya ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, mengapa bakteri gram negatif berwarna merah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Jo. Dek Rizky, minta tolong sekalian dicatat ya pertanyaannya. Iya, Bu. Sama jawabannya ya. Iya, Bu. Oke. Mohon izin untuk menjawab. Ya, silakan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Rizky. Pada apa perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Kalau bakteri gram positif itu hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Terus sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan sehingga sisanya berupa molekul lain bernama asam teichoat. Pada bakteri gram negatif memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel. Bakteri gram negatif mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Dilihat dari ketahanan terhadap penisilin itu gram positif lebih sensitif, kalau gram negatif lebih tahan. Dilihat dari kebutuhan nutriennya, gram positif itu kompleks, kalau gram negatif relatif lebih sederhana. Dan toksin yang dibentuk itu kalau bakteri gram positif eksotoksin, sedangkan bakteri gram negatif itu endotoksin. Siap, terima kasih. Apakah sudah jelas, Rizky?
Ya, sudah, terima kasih ya. Sama-sama. Untuk komposisi dinding sel tuh kandungan lipidnya tadi sudah disinggung belum? Untuk yang gram positif itu kandungan lipidnya rendah, kalau yang gram negatif itu lipidnya tinggi. Nambahin dikit deh. Sama kebutuhan nutrien untuk yang gram positif itu kebutuhan nutriennya lebih kompleks. Kalau yang gram negatif, sudah. Untuk pertanyaan yang kedua, silahkan dijawab. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Kenapa bakteri gram negatif berwarna merah? Karena bakterinya itu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu bagian pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Ya, terima kasih. Apakah sudah jelas, rekan Jo? Ya, berarti sudah. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Maria, Ana mungkin ingin bertanya, silakan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, silakan ditutup saja, Dek Rizky. Oh, baik, Bu. Ya, baik. Gimana? Silakan tutup saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Tias ya, karena Andre tidak hadir. Terima kasih untuk Dek Rizky juga sudah memimpin jalannya diskusi dengan baik. Selanjutnya silakan kelompok 2, Dek Ana dan Dek Aldi untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Untuk moderatornya silakan Dek Joao untuk menjadi moderator di diskusi kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan